Amangkurat I adalah penguasa Mataram keempat dengan gelar Susuhunan yang memerintah dari tahun 1646 hingga meninggal di tahun 1677 Masehi. Terlahir dengan nama Gusti Raden Mas Sayyidin pada tanggal 24 Juni 1619 Masehi di Keraton Kota Gede. Beliau adalah putra Sultan Agung Hanyokrokusumo dari garwa Ratu Mas Batang, cucu Ki Ageng Juru Mertani. Sejak kecil, Raden Sayyidin adalah pribadi yang ramah tamah, cerdas, pintar, terampil, welas asih, unggul dan bijaksana. Ketika kecil, beliau diasuh oleh Eyang Putri Ratu Mas Hadi, garwa Panembahan Hadi Hanyokrowati. Sultan Agung sangat perhatian dan peduli untuk pendidikan dan masa depan putranya. Raden Sayyidin menghabiskan waktu untuk sekolah dan menimba ilmu di luar Keraton Mataram. Pada usia 4 tahun, beliau dimasukkan ke pesantren anak-anak di Ngelandoh, Kayen Pati. Tahun 1625, Raden Sayyidin melanjutkan belajar agama di Pondok Pesantren Besuki Pasuruan. Diantar oleh Kanjeng Ratu Pandansari, istri dari Pangeran Pekik, Bupati Surabaya. Pada tahun 1627 Masehi, beliau belajar ilmu kejawen di Padepokan Joyoboyo yang dikelola oleh Raden Panji di Kediri. Kemudian tahun 1628, Raden Sayyidin melanjutkan belajar agama dengan Syekh Syamsuddin berasal dari Baros atau sering disebut Ki Lembah Manah di Padepokan Pekuncen Tegal. Inilah sosok yang menjadi mursyid, guru spiritual utama dari Raden Sayyidin. Pada tahun 1629, melanjutkan belajar agama di perguruan Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Pada tahun 1630, melanjutkan belajar sejarah Ki Ageng Tarub dan Ki Ageng Selo di wilayah Grobogan. Tahun 1632, Raden Sayyidin belajar demografi di kota Tamasek, Singapura. Tahun 1634, Hamangkurat Agung lanjut belajar ke Turki dengan izin Sultan Murad keempat. Beliau belajar ilmu sosiologi di Universitas Teknik Istanbul, Turki. Tahun 1636, Raden Sayyidin melanjutkan belajar tentang ilmu tata kota di negeri Paris atas beasiswa dari Raja Louis keempat Prancis. Tahun 1638, sepulang dari Prancis, beliau menunaikan ibadah haji di kota Mekah bersama rombongan alim ulama dari Sumeneb, Madura. Sehingga waktu digunakan untuk belajar keilmuan oleh Raden Sayyidin adalah dari tahun 1625 hingga 1638, memerlukan waktu 13 tahun. Setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat, beliau menggantikan sebagai Raja Mataram. Namun penobatannya dilaksanakan pada tahun 1646 dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panotokomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping setunggal. Pada tahun 1647, Sunan Amangkurat I memindahkan kedudukan ibu kota Keraton Mataram dari Karto ke Pleret. Beliau bertitah, "Segenap rakyatku, buatlah batu bata, karena saya tidak mau tinggal di bekas kediaman ayahanda. Saya akan membangun kota Pleret." Sunan Amangkurat I memindahkan pusat Mataram dari Kerto menuju Pleret yang jaraknya hanya 2 km pada tahun 1647. Karena pada intinya Sunan Amangkurat I menginginkan istana yang terlindung dari serangan musuh. Beliau ingin membangun keraton di Pleret karena di sana kotanya diapit oleh 2 sungai, yaitu Kali Opak dan Kali Gajah, yang membuat musuh tidak bisa langsung menyerbu Pleret. Dan lagi beliau meneruskan pembangunan danau buatan yang membendung Kali Opak yang dulu telah dibangun oleh Sultan Agung dan dinamakan Skoroyoso sebagai tempat berlatih armada perang, juga untuk keperluan sehari-hari keraton dan rakyat sekitar untuk pengamanan jika ada serangan dari luar. Istana Pleret dibangun di atas tanah seluas 35 hektar di dalam tembok benteng yang tingginya 3 deba dengan 2 lapis pintu gerbang, dan sekeliling luar benteng dibangun parit yang sangat dalam. Sunan Amangkurat I juga membangun masjid yang lebih luas dan indah di Kerapia untuk beliau berburu. Beliau juga membangun sumur Gumuling yang menurut Babat menghubungkan Keraton Pleret
hingga ke Laut Selatan. Masa pemerintahan Sunan Amangkurat I banyak dibangun usaha industri dan mengembangkan pertanian sebagai negara agraris. Tahun 1639 mendirikan pabrik terasi di Lasem Rembang dan pabrik brem di Madiun. Tahun 1661 membangun industri rogam di Kudus. Tahun 1666 mengembangkan tanaman agrobisnis di lereng Semeru Malang. Tahun 1659 mengembangkan tanaman kopi di Kembang Ungaran. Tahun 1669 membangun pasar lelang ikan di Sampang Madura. Tahun 1670 membangun industri kopi di Bangkalan Madura. Tahun 1668 mengembangkan garam yodium di Pamekasan Madura. Tahun 1673 membangun industri logam di Sidoarjo. Tahun 1656 membangun bendungan Serayu di Purbalingga. Tahun 1672 membangun industri gula merah di Kebumen. Sunan Amangkurat I juga ingin mewujudkan Keraton Mataram sebagai negeri bahari atau nagari maritim. Tahun 1640 Pangeran Saidin mendirikan sekolah pelayaran di Kabupaten Tegal. Tahun 1648 Amangkurat Agung membangun pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Tahun 1654 membangun pelabuhan Tanjung Kodok di Lamongan. Tahun 1658 membangun pelabuhan Tanjung Emas di Kendal, Semarang. Sunan Amangkurat I sangat peduli kepada rakyatnya. Terbukti beliau mendirikan yayasan untuk menolong rakyatnya. Tahun 1643 mendirikan Yayasan Pendidikan untuk Anak Tidak Mampu di Brosot Kulon Progo. Tahun 1643 mendirikan Yayasan Yatim Piatu di Lesmana Aji Barang Banyumas. Tahun 1674 membangun rumah sakit umum di Salatiga. Tahun 1676 membangun rumah sosial di Gumelem Susukan Banjarnegara. Tahun 1676 membuat kantor pertolongan buat orang miskin di Karanggayam, Kebumen. Tanggal 13 Juli 1677 Sunan Amangkurat I meninggal di Wanayasa, suatu daerah bagian Banyumas Utara, ketika sedang sowan ke kediaman gurundanya. Dan ketika beliau sedang sakit, beliau berwasiat agar jika beliau wafat supaya dimakamkan di dekat gurundanya. Lokasinya kini ada di desa Pasarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Karena tanahnya berbau harum, daerah tempat Amangkurat I dimakamkan dijuluki dengan Tegal Arum atau Tegal Wangi. Akhirnya Sunan Amangkurat I dijuluki dengan nama Sunan Tegal Arum atau Sunan Tegal Wangi. Jenazah Susuhunan Amangkurat Agung yang berkuasa selama 33 tahun itu akhirnya dimakamkan, diletakkan, disarekan di Tegal Wangi, dibangun di suatu ketinggian puncak bukit buatan tanpa dikuburkan. Permukaan peti di atas ditutup dengan kaca yang sewaktu-waktu bisa dibuka. Terkait jasad beliau tetap utuh dan beraroma wangi, sehingga setiap 40 hari sekali ada abdi dalam yang bertugas memotong kuku dan rambut yang tetap tumbuh memanjang. Jasad beliau tidak ditutup tanah terkait pihak keraton ingin menunjukkan ke masyarakat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jasad sang raja utuh dan tidak membusuk, sebagai tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan posisi beliau dalam kebenaran terkait banyak fitnah yang berkembang di waktu itu. Baru pada akhirnya tahun 1960-an peti jenazah beliau ditutup dengan tanah dan disempurnakan dengan batu nisan atau diberi kijing di atasnya. Amangkurat I dimakamkan di samping makam gurunya Temenggung Danupaya alias Ki Ageng Lembah Manah alias Ki Samsudin. Setelah beliau wafat pada tahun 1678 sebagai penghormatan untuk Sunan Amangkurat I atas jasa-jasa beliau untuk Keraton Mataram dan kepedulian beliau kepada rakyat miskin, akhirnya Sunan Amangkurat II menganugerahkan gelar untuk Sunan Amangkurat I, yaitu Susuhunan Prabu Amangkurat Agung. Banyak kisah hoax, kebohongan mengenai keburukan-keburukan yang disematkan ke Sunan Amangkurat I dari musuh beliau yang juga menjadi musuh ayahandanya, yaitu VOC atau Belanda, yang harus kita filter dan kita kesampingkan. Belanda memang telah merusak peradaban dan sejarah bangsa ini sedemikian rupa. Seperti kisah Ken Arok yang sebetulnya tokoh ini merupakan tokoh fiktif. Kemudian perang bubat, perang orang Jawa dan orang Sunda
yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Tujuan cerita fiktif ini dibuat adalah untuk menghilangkan nasionalisme, menghilangkan cinta tanah air masyarakat Indonesia, agar supaya bangsa Indonesia mudah ditaklukkan oleh Belanda. Bangsa Indonesia dibuat membenci leluhurnya dengan kisah-kisah palsu yang dibuat oleh Belanda. Berikut 6 hoax, kisah palsu ciptaan Belanda untuk menjelekkan nama baik Raden Mas Saidin atau Sunan Amangkurat I, agar masyarakat Jawa tidak patuh kepada rajanya sehingga mudah dikendalikan oleh Belanda. Hoax pertama, Raja Sunan Amangkurat I membunuh ribuan para ulama. Insiden yang paling terkenal dari Mataram Islam yaitu pembunuhan massal 6.000 ulama. Faktanya, kisah ini tidaklah benar. Andai kata pembunuhan ulama, pasti pelakunya adalah penjajah Belanda, bukan rajanya sendiri. Hukum Islam telah jelas. Di zaman dahulu belum masuk faham sekte Wahabi, Islam masih kuat dengan faham aswajah ahli sunnah wal jamaah, di mana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sangat mengharamkan melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Dan dari pribadi Sunan Amangkurat I yang dibesarkan dalam nuansa pesantren dari kecil, sangat tidak mungkin membunuh para ulama. Kejanggalan berikutnya adalah dari mana 6.000 ulama itu berasal, karena pada tahun 1600-an ulama masih sangat jarang. Ini menguatkan bahwa kisah ini adalah kisah hoax atau kisah bohong yang memang disematkan oleh penjajah Belanda. Hoax kedua, Sultan yang terkenal kejam selama kepemimpinannya berlangsung rasa was-was cemas dari masyarakatnya. Faktanya ini sangat hoax, bohong sekali. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, justru masa pemerintahan Sunan Amangkurat I banyak melakukan pembangunan infrastruktur di mana-mana untuk kesejahteraan rakyatnya. Hoax ketiga, kemunduran Mataram Islam dimulai sejak dipimpin Amangkurat I pada era pemerintahan Amangkurat I ini sangat berbanding terbalik dengan kekayaan dan kejayaan Mataram saat dipimpin oleh Sultan Agung. Faktanya terjadi disintegrasi berbagai wilayah adalah karena ulah dari spionase Belanda yang membuat wilayah-wilayah jauh dari Mataram melepaskan diri dari Mataram. Ini tertulis dalam catatan De Graaf, seorang misionaris dari Belanda. Hoax keempat, Sunan Amangkurat I membunuh Ki Dalang Panjang Mas dan merebut istrinya Ratu Malang untuk dijadikan selir. Faktanya, Ki Dalang Panjang Mas merupakan abdi raja yang bertugas menyebarkan agama Islam melalui kesenian wayang. Kedekatan dan keistimewaan Ki Dalang Panjang Mas dengan Sunan Amangkurat I menjadikan dalang ini memiliki area wilayah sendiri dalam pemakamannya yang disediakan khusus dari keraton. Sedang istri Ki Dalang Mas yang diperistri oleh Sunan Amangkurat I adalah karena wasiat dari Ki Dalang Panjang Mas sebelum wafatnya agar Sunan Amangkurat I menjaga istri Ki Dalang dan menikahinya. Hoax kelima, Sunan Amangkurat I berkolaborasi dengan VOC pada kepemimpinannya. Faktanya, perjanjian damai ini adalah perjanjian dagang di mana Belanda tidak boleh menutup akses perdagangan Mataram dengan Kerajaan Palembang yang ditandatangani pada tanggal 24 Desember 1646 Masehi. Hoax keenam, Sunan Amangkurat I kalah perang dengan Trunojoyo dan melarikan diri menuju Batavia untuk meminta bantuan VOC dan meninggal di perjalanan di Tegal. Faktanya, Sunan Amangkurat I melakukan perjalanan menuju Tegal untuk sowan ke gurundanya yaitu Ki Samsudin atau Ki Lembah Manah untuk meminta petunjuk dan menenangkan diri. Sebelum melakukan perjalanan ke gurundanya di daerah Banyumas utara Tegal, Sunan Amangkurat I sempat berziarah ke makam ayahandanya di Imogiri. Ini menunjukkan posisi beliau aman dan tidak dalam keadaan pelarian, karena jika beliau melarikan diri dari kekalahan perang, tentunya tidak akan sempat melakukan ziarah ke makam ayahandanya di Imogiri. Namun dalam pesowanannya beliau meninggal di Tegal, di kediaman gurundanya. Logikanya, jika raja mau minta bantuan VOC, maka tinggal mengutus utusannya saja, tidak perlulah raja yang datang ke Batavia.